Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman pengurus NU Batu Kerbuy, Kecamatan Pasean, dan juga hadirin sehadir saat semakin, dan juga sing ngereng ngaji lewat online. Jami'an rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara Kaju Manis. Hadir orangnya manis-manis. Apa boleh ban serah gitu. Kaju Manis, kajian Jumat Manis yang diselenggarakan oleh MDS Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Pasean. Semoga acara ini bisa berlanjut, bisa terus istiqomah, dengan harapan semoga apa yang kita pelajari dan apa yang saya sampaikan dijadikan ilmu yang manfaat dan kita semua mendapatkan barokah dari para masyayikh, dari para muassis pendiri Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebetulnya saya itu lebih cocok ngaji bawa kitab karena fokus. Kalau seperti ini, apalagi yang dibahas itu aswaja. Kalau bahas aswaja beda dengan bahas NU. Kalau NU lebih spesifik, Nahdlatul Ulama, fikroh, pemikiran, pergerakan ala Nahdlatul Ulama. Tapi kalau bahas yang namanya aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita bicara lebih luas dan sepertinya insya Allah tak akan selesai karena aswaja itu masya Allah luar biasa. Aswaja yang sudah kita ketahui adalah singkatan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu madhab, salah satu masyrob, salah satu jalan yang dipilih oleh As-Sawadul A'zam, golongan terbesar di seluruh dunia. Aswaja ini kalau kita flashback kembali ke sejarah, sebetulnya Rasulullah sendiri sudah menyebutkan secara eksplisit, secara cuman sebatas penyebutan, tapi
Kemudian yang namanya aswaja secara teologi, secara teori, secara rumusan itu baru dirumuskan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini adalah murid kesayangan daripada Ali Al-Jubai. Ali Al-Jubai itu adalah murid dari Wasil bin Atha. Itu guru-gurunya semuanya itu Mu'tazilah. Tapi kemudian Abul Hasan Al-Asy'ari beliau mendapatkan kemuskilan daripada pendapat gurunya sendiri, yaitu Ali Al-Jubai, sehingga beliau kemudian dalam tanda kutip tukar pikiran yang kemudian menyebabkan beliau mengambil keputusan untuk keluar dari Mu'tazilah. Aswaja ini pakai huruf S. Kalau pakai huruf Z itu azwaja. Aswaja. Benyak-benyak. Ya. Makanya kalau bahas aswaja ini tidak akan selesai. Karena rumusan tentang aswaja ini sangat banyak sekali. Sudah dirumuskan oleh pendahulu-pendahulu kita seperti Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, kemudian diteruskan oleh para mutakallimin ahli teologi seperti Al-Baqillani, Al-Baghdadi, Asy-Syahrustani, Fakhruddin Ar-Razi. Itu semua adalah para nujum ahli sunnah wal jamaah, ulama-ulama yang memang fokus mendalami teologi, mendalami ilmu-ilmu tentang ahli sunnah wal jamaah. Kemudian secara eksplisit tadi sudah saya sampaikan bahwa ahlu sunnah wal jamaah itu sudah pernah disebut oleh Rasulullah. Banyak hadisnya saya sebutkan satu saja dari Abdullah bin Abbas, kurang lebih bunyinya seperti ini: innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah wa yadullahi ma'al jamaah. Wa fi riwayatin fauqal jamaah. Wa man syadda syudda ilan nar. Ada hadis lagi yang sangat-sangat populer, yaitu sataftariqu ummati ala thalathatin wa sab'ina firqatan. Saya artikan saja langsung. Akan berpecah belah umatku menjadi 73 golongan. Yahudi pecah menjadi 71, ada yang mengatakan itsnaini wa sab'ina 72. Begitu juga Nasrani akan berpecah juga, berdiaspora menjadi 71 atau 72 golongan. Wahidatun minhum firqatun najiyah, al-firqatun najiyah. Terus wa kulluhum halka. Semuanya yang 73 itu kata Rasulullah semuanya rusak. Semuanya rusak, bisa dikatakan sesat. Nah, cuman satu yang selamat. Siapa itu? Al-firqatun najiyah. Ada hadis yang merangkan, sebagian mendukung hadis ini, ada mengatakan manhum al-firqatun najiyah ya Rasulullah, hum ahlus sunnah wal jamaah. Wa manhum ya Rasulullah, siapa itu?
ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Ada yang mengatakan ma ana alaihi wa ashabi. Ada yang mengatakan ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Ya, jadi hanya penyebutan secara eksplisit bahwa memang al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, yaitu hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sudah menjadi pengikut terbanyak, kemudian muncul istilah as-sawadul a'dham, golongan terbanyak di seluruh dunia. Bahkan kalau di persentase, ya bukan saya yang persentase ya, ini saya baca di artikel dan di kitab-kitab, dari 100% umat Islam di seluruh dunia itu hampir 90% itu semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang 10%-nya itu Syiah. Ini kita belum bahas Khawarij Wahabi ya, belum. Jadi alhamdulillah ya, kita semua bisa menjadi bagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Nah, kemudian terakhir kali itu ulama seluruh dunia, hampir sekitar 200 diantaranya adalah Grand Azhar, Syekh Ahmad At-Thayyib, Habib Umar bin Hafid, Habib Ali Al-Jufri, terus Syekh Ali Jum'ah, dan juga banyak sekali ulama-ulama, hampir 200 orang, masyayikh, para ulama, para pendai. Di tahun 2016 itu merumuskan dan memfatwakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu adalah golongan yang mengikuti dalam masalah teologi, dalam masalah akidah, itu mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam masalah fikih, dalam masalah muamalah fikih, itu mengikuti salah satu dari mazhab 4, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan kumpulan tersebut meresmikan dan memfatwakan bahwa Ahlus Sufi, orang mutasawwifin, orang ahli sufi, ahli tasawuf, itu juga masuk dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kemudian dirumuskan dalam masalah tasawuf mengikuti Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dan Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Itu adalah rumusan terakhir yang dinamakan Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang diadakan di Chechnya. Chechnya itu ya negara Islam di daerah Kaukasia, di daerah Rusia itu. Yang presidennya siapa namanya itu? Ramzan Kadyrov itu. Nah, itu yang coba nanti dilihat, di browsing sendiri, pertemuan Ahlus Sunnah tahun 2016. Sedangkan rumusan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, ini bahas random ya, random. Jadi saya nggak bisa fokus dulu, kalau baca kitab kan aurut. Kalau sekarang itu kan ya saya sampaikan sesuai dengan apa ya, random aja, istilahnya dicampur. Tapi tetap tidak lepas dari pembahasan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dirumuskan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau berhasil
mendiskusikan dan membuat rumusan tentang aswaja, ya. Karena di zaman beliau itu lagi marak-maraknya pemikiran. Makanya yang menjadi dasar negara ketika itu di zamannya Abul Hasan Al-Asy'ari itu adalah paham Mu'tazilah. Paham Mu'tazilah. Jadi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari beliau berhasil mengkompromikan antara ahli mutakallimin, saya pinter aja, saya pinter ngomong, ya pinter debat, dan Mu'tazilah yang lebih mengedepankan rasio akal. Dan juga di zaman itu juga ada yang namanya Qadariyah, ada yang namanya Jabariyah. Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, banyak sekali. Belum lagi Syiah, Syiah Qoromito, Syiah, banyak zaman itu. Jadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari berhasil mengkompromikan antara ulama fikih, ulama Mu'tazilah, dan juga ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi ketiga rumusan ini berhasil dikompromikan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan kemudian disempurnakan oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Abu Mansur Al-Maturidi ini ada di daerah Matrot, di daerah, kalau sekarang masuk Uzbekistan, di daerah Asia Tengah. Beliau juga menyempurnakan rumusan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi beliau bisa menilai dan bisa mengkompromikan antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah dan Asy'ariyah. Makanya di sebagian pendapat antara Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi itu memang ada sedikit perbedaan. Cuman perbedaan tersebut tidak sampai ke masalah usuluddin, masalah usul dalam pokok dalam agama. Karena beliau berdua yang sudah berhasil merumuskan apa itu yang dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau melihat komentar ulama-ulama lain, siapa yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Di antaranya adalah Sayyid Murtada Az-Zabidi, pengarang Ithaf Sadatil Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin, kitab yang sangat diidolai oleh Gus Baha itu, yang katanya beliau sampai hafal. Yaitu Sayyid Murtada Az-Zabidi itu ditanya, siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Beliau menjawab, mereka adalah pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian diperkuat oleh ulama-ulama lain seperti Imam Al-Baqillani, Al-Baghdadi, Fakhruddin Ar-Razi, Asy-Syahrastani, kemudian merumuskan dan mentarjih lagi apa-apa yang sudah dirumuskan oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dan semuanya sepakat bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah as-sawadul a'zam, golongan terbesar yang diikuti oleh mayoritas umat Islam. Bahkan ada salah satu ayat fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahu wa yuhibbunah. Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah menyukainya dan kaum tersebut juga mencintai Allah. Nah, itu dijelaskan di tafsir Imam Qurtubi. Imam Qurtubi itu kalau sekarang Cordoba masuk Spanyol. Di Andalusia sana. Imam Qurtubi
itu menafsirkan bahwa asbabun nuzul ayat ini adalah suatu saat Rasulullah itu kedatangan sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Sahabat Abu Musa al-Asy'ari, kemudian turun wahyu tersebut, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahu wa yuhibbunah. Akan datang atau Allah akan mendatangkan satu kaum yang kaum tersebut Allah mencintainya dan kaum tersebut juga cinta kepada Allah. Rasulullah itu langsung memberi isyarah kepada Abu Hasan al-Asy'ari. Ya. Langsung beri isyarah kepada Abu Musa al-Asy'ari itu sahabat. Kemudian diisyarah kaum tersebut akan keluar dari orang ini. Maksudnya orang ini itu kembali ke Abu Musa al-Asy'ari sahabat. Dan kita ketahui bahwa Abu Hasan al-Asy'ari pendiri mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah masih keturunannya sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Jadi itu salah satu bisyarah, salah satu kabar gembira bahwa memang Ahlus Sunnah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah benar-benar al-firqatun najiyah, yaitu golongan yang selamat dan termasuk as-sawadul a'zam, golongan terbesar mayoritas umat Islam. Ini sebelum kita membahas tentang firqah-firqah atau golongan yang ada di dalam Islam itu sendiri. Kita tahu bahwa awwalu tharwah, mulai muncul fitnah itu adalah dari zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau sampean baca karya Al-Mas'udi, terus baca kitabnya Ibnu Katsir Ad-Dawaniyah itu, terus Al-Kamil fit Tarikh, itu serem baca itu. Saya baca itu, apa kata orang Jawa itu, kringking, merengis, karena memang di situ disebutkan bagaimana fitnah yang terjadi di zaman Sayyidina Utsman itu memang luar biasa. Yang intinya kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ya sebagai firqah yang ummatan wasaton, di tengah-tengah, maka ngambil aman seperti yang disampaikan Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat, wa ma jara baina suhabi naskutu anhu wa ajul ijtihad. Jadi permasalahan antara Sayyidina Utsman dengan Sayyidina Muawiyah ketika menanggapi tentang masih bibit-bibit perpecahan mulai muncul ya, karena dianggap Sayyidina Utsman itu kalau bahasa sekarang ya KKN, karena yang diangkat menjadi gubernur, menjadi penguasa-penguasa di daerah-daerah itu semuanya adalah keluarganya. Di nang Syam, Muawiyah, nang sini. Nah, dasar itu kemudian juga mulai muncul fraksi-fraksi antara sahabat ya, yang ujung-ujungnya Sayyidina Utsman juga dibunuh. Ya, dibunuh. Bahkan rumah beliau itu kalau sekarang yang didemo. Jadi di demo rumah beliau itu dikepung. Rumah beliau itu dikepung supaya segera mengambil keputusan. Ya. Akhirnya walhasil beliau dibunuh, diangkatlah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, dari situlah semakin besar fitnah, bahkan sampai ada cerita yang sangat masyhur, salah satu sahabat nanya sama Sayyidina Ali, Sayyidina Ali, kenapa zamannya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kok tidak pernah ada fitnah yang luar biasa seperti sekarang? Jawabannya Sayyidina Ali pinter. Ketika yang jadi khalifah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar,
rakyatnya seperti saya. Nggak banyak protes, nggak banyak pokoknya taslim pasrah. Lah ketika saya yang jadi khalifah, rakyatnya kayak kamu. Makanya ketawa sahabat itu. Nah, ujungnya ya sampai dimulai fitnah yang luar biasa, yang apa istilahnya, yang benar-benar terjadi besar-besaran ya di Sayyidina Ali itu. Karena dari situ ya muncul nanti yang namanya Syiatu Ali. Ada yang namanya Khawarij. Ada yang abstain. Nah, ini yang abstain ini tidak ke dukung mana-mana seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Itu memilih abstain, akhirnya tidak ikut-ikut. Nah, yang itu kan sedikit cerita ya. Jadi karena memang tidak lepas dari sejarah. Firqah-firqah tersebut mulai muncul di zaman Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali mengalami peperangan dengan mertuanya sendiri, Sayyidah Aisyah itu, yang terkenal dengan perang Jamal. Coba bayangkan, perang bermetua. Ya, perang bermetua. Sayyidah Aisyah didukung sahabat Zubair bin Awam, didukung sahabat Abdurrahman bin Auf, itu semuanya sahabat yang mubasyarun bil jannah, dijamin surga sama Kanjeng Nabi. Kalau yang sudah jamin Kanjeng Nabi kan pasti. Dan itu terjadi salah apa istilahnya, kalau dalam bahasa Ahlus Sunnah itu salah ijtihad. Kalau ijtihad, kalau betul ganjarannya 2, pahalanya 2, kalau salah kan pahalanya 1. Jadi Sayyidah Aisyah itu bilang, ya, ayo cepat urusi ini, kerusuhan di tengah-tengah umat Islam ini, ayo cepat cepat diselesaikan lah. Sayyidina Ali bilang, iya kita akan selesaikan, tapi kita juga harus pelan-pelan, tidak bisa keburu-buru. Akhirnya walhasil terjadi, ya itu juga banyak provokator. Kalau zaman sekarang ya buzzernya itu banyak sekali provokator. Ayo Sayyidina Ali, Sayyidina Aisyah, ayo. Ya sudah, akhirnya terjadi perang Jamal. Walhasil dimenangkan Sayyidina Ali. Setelah itu Sayyidah Aisyah, itu ada cerita yang unik itu. Jadi Sayyidah Aisyah itu naik onta. Onta itu kan tinggi. Lah Sayyidina Ali sebelum perang itu permisi sama pasukan Sayyidah Aisyah. Saya permisi, jazangnya reng matura, kia kelenon, kia permisi. Matur dak Sayyidah Aisyah, tak langkong, nyon sepora, mih jazangnya. Mungkin teron apa sampean? Ada lepak perangan ya kebon. Akhirnya kaki onta yang ngangkut Sayyidah Aisyah itu dipotong semua. Akhirnya kan untanya akan jatuh. Dengan jatuh otomatis tidak sampai terkena panah atau tombak dari pasukan Sayyidina Ali. Jadi belum masih perang, namanya perang sama mertua, gimana? Ya. Coba sampean perang bermertuana. Sampai saya kemarin cerita sama teman. Ya. Perintah Allah itu bisa ditunda. Isya adzan setengah kol beto, apa jengkol 10 kan tak kira kiri ben pangeran tangki. Mon perintah dari mertua pas tunda, mana nyoro. Ayo mangkat setia, sampean tak mangkat, tak pecat ben mertuana sampean. Lah ini apalagi Sayyidina Ali perang dengan Sayyidah Aisyah. Walhasil peperangan dimenangkan Sayyidina Ali. Setelah itu berlanjut berperang melawan Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah juga menuntut, ayo cepat temukan ini siapa pembunuh Sayyidina Utsman ini. Dan Sayyidina Ali
keadaan negara ketika itu sudah genting, ya masa mau ditambah kegentingan keramaian dengan segera mengusut pembunuhnya Sayyidina Utsman. Kalau kita kembali ke sejarah, di buku-buku sejarah itu yang ngepung rumahnya Sayyidina Utsman itu ketika itu minhum sebagian juga dari sahabat juga. Jadi yang mengepung rumah Sayyidina Utsman, ya itu juga dari para sahabat. Makanya Sayyidina Ali tahu sendiri gimana saya segera mengatasi masalah ini, karena ada sebagian sahabat juga terlibat di dalamnya. Lah makanya istihadnya Sayyidina Ali mengatakan, ya sudah tetap kita cari pembunuhnya. Cuman saya berusaha untuk membuat negara ini kondusif dulu. Walhasil Sayyidina Muawiyah yang punya kekuasaan di Syam, di Syria, di Damaskus, maksa. Mumpung sekarang kesempatan, kapan lagi kalau nggak diurus pembunuhnya Sayyidina Utsman. Akhirnya tidak ketemu, berperanglah antara Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali. Kemudian terkenal dengan perang Tahkim itu, Sayyidina Ali sudah menang, terus Sayyidina Muawiyah pasukannya disuruh ngangkat tombak yang di atasnya ditancapkan Al-Quran. Diangkat gini sama Sayyidina Ali melihat. Sayyidina Ali melihat, oh berarti sudah menyerah ini. Ya sudah, perang tidak kita lanjutkan. Coba sampean bayangkan. Kita bayangkan sekarang saja. Pasukan Sayyidina Ali Timur Sungai, pasukan Sayyidina Muawiyah Barat Sungai, sama-sama Islamnya, sama-sama ahli kiblah, sama-sama sholatnya, perang loh. Ya, alhamdulillah kalau di sini kan tidak sampai perang, ya paling san-san biasa. Ruanu, iya. Loh ini zaman Sayyidina Ali sama saya ini perang, bunuh-bunuhan. Lah kita kan paling atokar, ya, setretanan, rebuk, napar, buk tanah, sangkol. Nah, istilahnya kalau dibandingkan dengan keadaan seperti gentingnya, alhamdulillah Indonesia ini alhamdulillah tidak sampai seperti itu. Ya paling sindir-sindiran kan gitu ya. Kalau di Facebook, firqah ini sindirnya sana nyindir sini. Paling gitu, tapi tidak sampai atokar, tak sampai membunuh. Alhamdulillah jangan sampai. Nah, kalau di zaman itu pembunuhan, peperangan yang terjadi antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, akhirnya Sayyidina Ali punya istihad, ya sudah, berarti kalau sudah seperti itu maka peperangan kita hentikan. Nah, dari pasukan Sayyidina Ali yang asalnya ikut Sayyidina Ali, itu akhirnya mereka keluar dari barisan pasukan Sayyidina Ali. Makanya dinamakan Khawarij. Khawarij itu jamaknya Khawarij, keluar dari barisan Sayyidina Ali. Nah, itu masih murni apa ya istilahnya, belum terlalu ke masalah politik, masih murni apa ya istilahnya, sebatas kelompok-kelompok saja. Lah, pasukan Sayyidina Ali yang tetap bersama Sayyidina Ali itu namanya Syi'atu Ali, pendukung Sayyidina Ali. Lah kemudian setelah zaman itu, zaman tabi'in sampai Sayyidina Ali, ya kemudian beliau lebih memilih pindah ke Kufah di Irak daripada beliau ada di Madinah sampai beliau meninggal di Kufah. Ya setelah itulah kejadian ya sampai sekarang ini. Akhirnya Khawarij tersebut berhasil, salah satu tokoh Khawarij berhasil membunuh Sayyidina Ali. Kemudian orang Syi'atu Ali, pendukungnya Sayyidina Ali, ya, karena sangat cinta sama Sayyidina Ali, dan ketika perang Qadisiyah,
perang menaklukkan Persia itu yang dipimpin oleh Sayyidina Umar bin Khattab, itu kan juga menang Sayyidina Umar. Ketika menang, maka anak daripada Raja Persia, Cowatik, ya, orang Iran Tindatin, asli orang Persia itu, masya Allah, mending ketukar bui jauh. Saya kalau pas umroh haji itu lihat orang Persia, wah, jadi tawaf itu gimana gitu. Tawaf itu ya. Kalau jalan nunduk tawaf ditabrak orang. Ngadep ke atas leso. Ya akhirnya tola-tole. Lihat orang Turki, lihat orang Persia, wah insya Allah luar biasa ya, cantik-cantik. Lah salah satu putri raja namanya itu Syahrbanu, itu dinikah oleh Sayyidina Husain. Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib atau cucunya Rasul. Lah orang Persia itu fanatik. Jadi kalau putrinya sudah dikawin, apalagi yang ngawin adalah cucunya Rasulullah, itu fanatiknya luar biasa. Nah itulah sampai menjadi satu mazhab di dalam Islam, yaitu Syiah. Khawarij juga gitu, berdiaspora, berkembang. Ya, jadi ada Khawarij jadul lama, ada neo Khawarij yang sekarang ya sampai sekarang itu wujudnya ya Wahabi itu sudah ya, Wahabi yang takfiri ila akhirih. Nah kemudian terus berpindah dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, itu juga apa namanya ya madhab itu madhab Qadariyah, madhab Jabariyah. Ya, kalau madhab Qadariyah sama Mu'tazilah itu kalau zaman sekarang liberal dia itu nggak mau sama nas, yang penting akal yang didahulukan. Nah sedangkan Jabariyah terus Murji'ah atau yang lainnya itu adalah kalau itu terlalu kiri, ini terlalu kanan, sama Khawarij. Nah, itu tekstualis. Nah, di antara firqah-firqah yang ada itu, ya, muncullah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi di tengah-tengah. Ya. Nah, nasib yang di tengah-tengah itu selalu jadi rebutan. Yang kiri narik, yang kanan narik. Iki sangkingan sepaling gampang wasit bisa. Tore katipun apa wasit? Ya, pelanggaran ngasih kartu kuning tak terima, si kanan tak terima. Ya, iki pelanggaran yang kotak penalti, berikan penalti, si kanan tak terima. Ya, makanya nasib Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Itu memang berat, memang sangat berat. Padahal tengah-tengah itu ya paling bagus kan ya, khairul umur satu, yang paling bagus tengah-tengah ya. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Jangan keras-keras, jangan pelan-pelan, yang tengah-tengah. Banyak dalilnya. Wala taqlul yadaka ilal unuki wala tabsutha kullal basti. Tangan itu jangan diginikan, juga jangan dilepas, jadi tengah-tengah. Itu yang mendasari Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi ummatan wasata. Dan itu diperkuat lagi dengan yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu Muktamar Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama sekitar 200 yang di sesnya itu mengatakan bahwa siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu apabila di dalam masalah fikih
mengikuti salah satu madhab, kalau ke Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kemudian dalam masalah tasawuf mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Dalam masalah madhab teologi i'tiqad mengikuti pendapatnya Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Nah, ini memang keterangan saya random, itu kesana kemari karena tidak ada kitabnya. Kalau misalnya kita bahas tentang aswaja, kitab Maqalatul Islamiyin, itu tipis. Nah, itu runtut kejadiannya. Nah, kalau sekarang kan tidak ada kitabnya. Jadi ya sudah saya sampaikan apa yang saya ketahui tentang aswaja. Itu seperti itu.